Salam pemirsa YouTube semua. Bersama saya Budi Sambarani, mahasiswa Magister Manajemen Ilmu Terapan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, jurusan Pemasaran, Inovasi dan Teknologi, yang sehubungan dengan tugas yang diberikan oleh dosen mata pelajaran Inovasi Bisnis dan Startup, akan melakukan satu wawancara singkat dengan seorang pelaku usaha mengenai bagaimana membangun bisnis startup dan menjaga bisnis tersebut hingga dapat bertahan hingga lebih dari 10 tahun. Bersama saya saat ini ada sahabat dan seperti saudara, yaitu Kapten Jenderal Arifin Hasibuan. Beliau adalah Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA, Indonesian National Ship Owner Association, dan Sekretaris Umum Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran. Saya berharap lewat wawancara ini kita dapat mengambil hikmah, pengetahuan, juga pelajaran dari pengalaman mengenai bagaimana memulai suatu bisnis startup, kemudian menerapkan strategi dan inovasi bisnis, melewati banyak rintangan dan lain-lain sehingga usaha tetap dapat bertahan lebih dari 10 tahun. Kapten Jenderal Arifin adalah sahabat saya semasa saya masih berlayar di negeri Belanda sekitar 20-25 tahun ya, Cap ya? Ya. Sama-sama alumni dari Akademi Ilmu Pelayaran, sama-sama punya hobi naik gunung. Saat ini kami ngopi di kantor beliau. Biasanya kami ngopi di atas ketinggian, sama-sama berbicara tentang isu-isu yang ada di bidang maritime dan sebagainya. Saat ini beliau juga sibuk dan sangat terhormat ya, Captain, karena diberikan kesempatan untuk mewawancarai ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kami adalah teman yang lama, dari sekitar 25 tahun lalu, adalah waktu yang cukup panjang, dari ngobrol-ngobrol di Baltic Sea, sekitar Eropa sana, ketika kapal kami bertemu, sampai saat ini tetap terjalin persahabatan yang baik. Oke, Kapten Jenderal Arifin Hasibuan, how met you? Alles goed? Ik ben fine. Ini Pak Budi pakai bahasa Belanda ini. Kaget saya nih. Saya baik-baik Pak Budi. Sehat-sehat. Mohon maaf, saya sedikit lambat tadi ya. Oke. Pak Budi. Kapten Jenderal Arifin, boleh nggak kami itu diinfo bagaimana, secara singkat aja, diceritakan bagaimana Pak Jenderal ini memutuskan untuk melakukan bisnis usaha dengan keluar dari satu pekerjaan yang sebenarnya sudah menjadi comfort zone di satu perusahaan minyak dan gas bumi gitu. Ya. Oke, makasih. Jadi saya memulainya dari sebuah kalimat bahwa tidak ada keajaiban di dunia ini. Yang ada hanya kerja keras dan kemauan keras, gitu ya. Jadi saat saya sedang bekerja di sebuah perusahaan yang sebenarnya sangat established ya, perusahaan minyak dan gas, saya banyak bergaul dengan orang-orang di luar lingkup itu, yaitu para pengusaha kapal. Karena kebetulan kami memakai kapal banyak sekali. Saat itu kita memakai kapal mungkin on daily basis sekitar 450 sampai 500 kapal. Karena memang area kerjanya luas. Nah, bergaullah saya sama teman-teman pemilik kapal ataupun para direktur ya. Jadi dari percakapan santai sering sekali terlontar dari mereka mengatakan, Cap, Anda punya passion di bidang kapal, setiap hari ngomongin kapal. Anda punya network, punya teman, Anda punya knowledge, lalu ya kemauan kerja keras. Sebenarnya kalau untuk menjadi pengusaha yang Anda nggak punya cuma modal aja. Nah itu masuk di dalam kepala saya. Nah setelah saya ingin tahu lebih jauh lagi, saya tanya sama mereka, itu yang disebut modal apa? Dia bilang, sebenarnya modal itu nggak besar ya. Jadi hanya sesuatu untuk memulai secara legal. Selebihnya keunggulan network, knowledge dan juga passion kita akan mengeliminir kekurangan kita di dalam hal finansial. Dan itu akhirnya terbukti bahwa ternyata modal yang paling besar untuk usaha adalah bukannya financial aspect, tapi passion, lalu knowledge, networking, kemauan kerja keras dan berkomitmen. Sebenarnya ini adalah pengembangan soft skill yang memang unfortunately kita tidak banyak diajar di sekolah-sekolah vokasi seperti Akademi Ilmu Pelayaran dulu ya. Tapi biasanya setelah seseorang lulus dan bergaul, dia akan mengembangkan itu. Jadi itu Pak Budi,
Jadi memulainya bukan berarti kita harus punya uang banyak, tapi kita mesti punya passion. Saya mesti suka, karena kalau kita suka kita akan perjuangkan dia di dalam segala kondisi. Demikian, terima kasih. Oke. Jadi modal usaha saat itu sebenarnya cuma passion yang kuat ya, dan bagaimana menyiasatinya itu hingga bisa terbentuk usaha ini. Demikian ya, Gab ya. Iya, jadi tentu tidak ada yang berlangsung mulus semua ya. Alle begin di semuanya begitu ya. Jadi semuanya pasti ada kesulitannya. Tapi kita sudah mengalami. Dulu kita pertama di atas kapal, lalu untuk pindah ke kapal berikutnya kita mesti ada adjustment. Lalu pindah ke jenis kapal yang berbeda kita butuh adjustment. Lalu berhenti sebagai pelaut kita juga butuh adjustment. Nah, begitu juga sama berhenti dari dunia employee, belajar menjadi self-employing, itu juga butuh adjustment. Yang paling pasti adalah masalah kepastian finansial. Jadi di sini pihak keluarga harus siap bahwa kalau kita loncat dari comfort zone itu tidak dijamin setiap bulan kita akan terima uang yang sama. Kadang-kadang up, kadang-kadang down. Jadi tidak juga kita modal nekat aja. Tentu ada persiapan yang banyak dalam banyak aspek juga. Demikian. Sejak perusahaan didirikan tahun 1996 sampai sekarang, saya percaya perusahaan sudah melewati berbagai banyak halangan, rintangan seperti krisis ekonomi tahun berapa itu 98. Kemudian juga saat minyak naik harganya di tahun 2016. Kemudian juga ada krisis pandemi yang cukup signifikan mengambil waktu yang lama. Boleh nggak kami dikasih clue bagaimana sih perusahaan ini menghadapinya, Kapten? Oke. Jadi kalau krisis global itu sebenarnya krisis buat semua ya. Jadi bukan buat kami saja, buat teman-teman kita, buat para pelaku usaha yang lain, pemakai kapal, mereka juga mengalami krisis. Jadi ini bersifat universal. Nah, di sini bagaimana kita mensiasatinya? Tentu kami harus tahu, ya, karena kita punya struktur finansial perusahaan pelayaran itu baku, Pak Budi. Jadi struktur finansial itu sesuai urutan prioritas, itu yang pasti kita utamakan. Jadi kalau kami mengenal 10 struktur finansial sebuah kapal ataupun shipping company, yang pertama tentu loan, yang kedua bunga atau interest, yang ketiga sertifikat, yang keempat consumable, kru kapal, asuransi, maintenance, docking, overhead, baru kalau ada profit. Nah, tentu di saat krisis kita nggak bicara yang nomor 10, bahkan nomor 9 pun kita nggak bicara seperti normal. Saya harus mampu mencari, misalnya kalau kapal saya docking, saya bisa mencicil sama siapa. Overhead juga sama. Kalau untuk kantor ternyata nggak cukup, saya tidak akan pernah berani mengorbankan misalnya mengurangi jatah ataupun kepastian gaji kru. Tidak. Jadi di dalam rentang waktu yang sedemikian panjang kami tidak pernah mengorbankan yang prioritas penting-penting, termasuk gaji kru kami tidak pernah terlambat. Nah, perbankan juga sama. Nah, saat krisis yang paling berat, kami berdiskusi dengan perbankan. Karena di saat normal tadi struktur finansialnya itu prioritasnya baku, perbankan lalu bunga. Nah, di saat krisis kami datang ke bank. Kami bilang, Pak, ini saatnya krisis. Income kami tidak sama dengan sebelumnya. Sehingga kita nggak bisa memakai struktur finansial yang sama. Maka kita mesti merubah. Walaupun tidak suka, tapi kita mesti menyampaikan ke perbankan bahwa sekarang yang paling penting adalah kita harus tunduk kepada aturan. Yaitu kita robah susunan finansial tadi. Yang paling penting adalah sertifikat kapal. Saya masih punya uang. Lalu yang itu apa lagi? Consumable. Kalau nggak ada consumable, kapal nggak jalan. Lalu gaji kru, lalu asuransi, baru perbankan atau loan dan bunganya. Yang lain itu tidak begitu penting. Kalau memang uangnya nggak cukup. Jadi di saat seperti itu, si perbankan yang sebelumnya menerima besar, dia mesti mau mengalah. Dalam bahasa mereka sebutnya misalnya restrukturisasi. Kalau memang itu harus dilakukan, kenapa tidak? Artinya itu terjadi bukan sama kami saja, tapi itu adalah cara kita secara naluri ya, secara alami mempertahankan bisnis. Jadi kita merampingkan yang bisa kita rampingkan. Berarti perusahaan melakukan satu mekanisme adjustment terhadap
lingkungan, perubahan lingkungan yang signifikan, sehingga tetap masih bisa hidup ya. Seperti itu. Oke, kira-kira tantangan apa yang mungkin dihadapi perusahaan di waktu yang akan datang ya? Setelah pandemi ini katakanlah, karena kita percaya pandemi ini masih belum berakhir, mungkin ke depan apa yang kira-kira dirasa akan menjadi tantangan yang berarti. Jadi kalau kita memang hidupnya penuh dengan tantangan Pak Budi ya. Jadi semenjak kita lulus sekolah pelayaran juga kita sudah menghadapi tantangan. Kita akan memasuki dunia di atas kapal yang kita nggak tahu siapa akan menjadi teman kita sekapal. Itu adalah tantangan. Nah, tantangan ini selalu membuat kita terpacu untuk berusaha menjadi yang unggul, menjadi yang pemenang. Nah, kami melihatnya begini. Industri pelayaran di Indonesia adalah industri yang harus ada. Karena bentuk negara kita, negara kepulauan, kita nggak bisa hidup tanpa kapal. Tapi kalau kami yang memang secara natural tumbuh dari kalau saya bilang kami tidak secara tradisional diwariskan oleh keluarga kami menjadi pengusaha. Kita memulainya ya benar-benar kita memulai dari nol. Nah, keunggulan, kemampuan kita di bidang pelayaran sebelumnya, pengalaman, knowledge, passion, pergaulan itu mesti kita kedepankan. Jadi buat kami tantangan justru membuat kita semakin terpacu untuk berinovasi. Jadi kedepannya kita berusaha menciptakan inovasi-inovasi di mana mungkin belum berlaku di Indonesia. Dan itulah yang membuat kita harus akan selalu bisa eksis. Jadi kalau cuma bersaing freight, bersaing harga murah, itu persaingan yang biasa sekali ya. Nah, sekarang kita mesti unggul di aspek yang memang menjadi kekuatan kita, yaitu teknikal. Karena kita orang teknikal. Demikian Pak Budi. Oke, berarti value yang menjadikan perusahaan ini bisa lebih disukai oleh customer tuh ada di sisi teknikalnya, dan mungkin ada hal lain dalam hal customer satisfaction ya. Ya. Jadi motto kita adalah begini ya. Your business is our efficiency. Jadi artinya begini, Anda melakukan bisnis, kasih tahu sama saya apa bisnisnya. Oh, saya bisnisnya misalnya di sebuah Versus PLTU. Oke, setelah kami lihat, kami mengatakan, oke, kita lakukan seperti ini, dan kita akan membuat klien kita beroperasi menjadi jauh lebih efisien. Tapi dalam kata lain, we are the one who has to do that. Jadi ya kami yang melakukan sehingga terjadilah efisiensi. Nah, efisiensi inilah yang menjadi unggulan kami. Kami contohkan begini, kami ada salah satu kapal bekerja di Versus di Pulau Jawa ini, di mana umumnya setelah terjadi kenaikan harga BBM kemarin ya di awal tahun ini, semua kapal meminta kenaikan tarif. Kami tidak, sama sekali tidak. Sampai hari ini kami tidak minta kenaikan tarif. Kenapa? Karena kami bisa beroperasi pada level yang jauh lebih efisien daripada orang lain. Sehingga kenaikan itu buat kami, kita oke. Sehingga bisa customer bisa tetap ada ya pakai services yang ada ya. Oke. Boleh nggak di-share strategi dan inovasi bisnis apa yang diterapkan selama ini ya hingga perusahaan bisa 10 tahun lebih tetap eksis gitu. Yang khusus maksud saya. Yang khusus ya. Jadi satu hal yang membanggakan adalah bahwa kami melihat siapapun yang bekerja di dalam perusahaan ini adalah seperti keluarga. Ya, kami memberlakukan kewajiban manajemen visit setiap bulan. Dari top manajemen mereka harus datang ke semua kapal. Dan saya sendiri termasuk yang paling sering karena memang ya dasar kita adalah pelaut ya. Jadi dengan touch yang sebenarnya tidak costly, tidak begitu mahal, kita membuat teman-teman yang bekerja di kapal merasa diperhatikan, merasa kita akomodir semua keinginannya. Bahwa di sini bukan perusahaan terbesar, bukan perusahaan terbagus, saya akui. Tapi semenjak kami memutuskan berbisnis di dunia pelayaran, kami berkomitmen di perusahaan ini pelaut on dan off kami gaji. Jadi kami sudah punya sebuah platform yang awalnya sangat berat. Tapi sampai hari ini kami masih melihat kru yang 10 tahun lalu masih ada, yang 7 tahun lalu masih ada, yang sejak new build, kapal new build sampai hari ini masih ada. Karena buat mereka on off digaji, hanya perbedaan adalah uang makan. Sisi asuransi kesehatan kami perhatikan sekali. Mungkin itu yang menjadi keunggulan kita sehingga mereka merasa ada
ada security. Tidak ada istilahnya nganggur di sini. Demikian Pak Budi. Karena pelaut kan masalahnya di Saat off, ya? Iya, saat off kita memang nggak digaji ya. Oke, satu hal yang baik yang saya dengar dari perusahaan ini ya. Terus boleh nggak, kalau bukan hal yang rahasia, bisa share nggak rencana ke depan untuk perusahaan apa? Saya dengar katanya mau akuisisi satu tugboat yang 5.000 horsepower lagi katanya. Gimana nih, Cap? Iya. Jadi memang kami saat ini fokus di apa namanya bisnis di kepelabuhanan ya dan offshore. Jadi kita melihat sebuah peluang bahwa semakin banyak pelabuhan-pelabuhan atau terminal-terminal yang tumbuh sehingga membutuhkan support ya. Nah, kami mesti masuk sebelum kita bisa bicara jauh mengenai efisiensi. Jadi kami memang kita baru saja purchase sebuah kapal 5.000 horsepower jenisnya Harbor Tug. Mungkin yang akan menjadi kemungkinan itu akan menjadi pembelian kami terakhir Pak Budi. Karena setelah itu kami akan membangun kapal yang sangat custom. Jadi artinya kami tidak mengikuti pakemnya pasar, tapi kami mencoba memberikan keunggulan sebuah kapal yang bisa difungsikan untuk berbagai kebutuhan. Satu inovasi lagi. Ya, jadi kalau kita di Belanda, kita tahu lah di Belanda paling hebat lah di masalah desain kapal. Sejujurnya saya mengambil ini dari Belanda. Jadi di Belanda kami melihat ada sebuah kapal yang sangat unik sekali, yang tidak lazim dipakai di Indonesia. Nah, itu akan menjadi kalau saya bilang, saya simpelnya mengatakan saya akan mencontoh ke arah sana. Dan saya sangat yakin bahwa dengan keberadaan kapal seperti itu, kalau kita buat sendiri, klien yang tadinya dia hanya bisa melayani kegiatan tak asis, sementara untuk dredging, untuk perawatan dermaga mereka mengadakan tender lagi dengan biaya yang besar. Dengan adanya kapal kami nanti, satu kapal itu bisa melayani semuanya. Jadi kita akan memberikan efisiensi kepada pengelolaan pelabuhan dengan jauh lebih dibandingkan sekarang. Multi-purpose vessel berarti. Multi-purpose. Jadi ya memang kita belum bisa sampaikan. Mudah-mudahan akhir tahun ini kami mulai keel late dan harapannya 8 bulan selesai akan muncul, nanti kami pasarkan. Ini belum ada yang pesan ya. Kami hanya beli atau bikin untuk prototype. We have to show. Demikian, Pak. Mungkin nanti bisa dicontoh oleh banyak pengusaha kapal, ship owner lain yang mungkin interest, bisa mungkin menghubungi Kapten Jainal di sini. Satu lagi Kapten, mengenai saran apa yang bisa diberikan ya untuk calon wirausaha agar sukses berbisnis dan bisa stay long term kayak perusahaan ini. Jadi saya mengatakan begini ya, kita tidak ada sekolah vokasi yang mengajarkan kita menjadi pengusaha. Mungkin juga pelajaran-pelajaran mengenai itu tidak banyak ya. Sebenarnya kita sudah jauh lebih unggul. Kalau kita sebagai lulusan sekolah pelayaran atau yang bersekolah di sekolah pelayaran ingin menjadi pengusaha di bidang pelayaran, kita sudah banyak keunggulannya. Tentu dari hal knowledge, network, dan passion, karena memang udah bekal kita. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana kita terus menjalin network, meningkatkan soft skill, dan yang paling penting adalah keberanian. Jadi keberanian ini sama, kalau saya merasakannya, kalau flashback lagi, sama aja seperti kita pindah dari kapal satu ke kapal lain. Rasanya berat meninggalkan kapal jenis ini untuk pindah ke kapal jenis lain. Sebenarnya itu juga sama dengan sekarang. Kalau sekarang kita bekerja, lalu kita mau mencoba menjadi pengusaha, rasanya sama. Tapi memang ini harus lebih hati-hati. Dan saran saya, tidak memulainya terlalu a bit too late ya. Walaupun tidak ada kata terlambat, maksud saya kalau bisa usianya jauh lebih muda. Katakanlah 40, 35, sehingga kalau terjadi sesuatu yang kurang diinginkan, dia masih bisa banting setir lagi. Nah, kata kunci yang paling penting adalah begini, kalau saya katakan begini, never throw your old shoes before you got a new one. Artinya, ya you have to prepare.
Oke. Jangan main nekat aja semua dijatuhkan untuk usaha, tapi nggak ada persiapan apa-apa. Sehingga kalau fail akan berimbas buat keluarga. Oke. Mungkin itu pesannya Pak Budi. Baik, terima kasih banyak ke Kapten Jainal Arifin Hasibuan buat wawancara yang cukup komprehensif walaupun singkat ya. Saya berterima kasih dan sangat terhormat sekali bisa ambil waktunya beliau di sini, teman-teman sahabat YouTube. Saya berharap apa yang kita diskusikan bisa membuat teman-teman memperoleh pelajaran, juga pengetahuan bagaimana bisnis startup itu dimulai, baik dengan passion, baik dengan keberanian yang signifikan untuk mengambil keputusan, meninggalkan mungkin comfort zone yang kita sudah ada, kemudian beralih ke satu hal yang mungkin belum pasti, tetapi dengan keberanian yang tinggi, networking yang dimiliki, dan adanya inovasi, pemasaran yang bagus, saya percaya bahwa semua bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang Kapten Jainal Arifin sudah lakukan. Terima kasih banyak Kapten Jainal Arifin. Saya berharap ini bisa menjadi contoh yang baik juga buat yang lain. Terima kasih. Demikian wawancara saya kali ini. Bedang well, Captain. Asik. Terima kasih. Salam.